Selamat datang di IJ Nauman Channel. Jangan lupa subscribe dan like ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Guru Para Ulama Indonesia. Sebuah novel biografi karya Khairul Djazmi, terbitan Republika Penerbit Agustus 2023. Pencinta buku yang saya hormati, buku ini berisi tentang riwayat hidup atau biografi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dalam buku ini dikisahkan perjalanan hidup Ahmad Khatib sejak masa kecil sampai wafatnya. Ahmad Khatib dilahirkan di Balai Gurah, Sumatera Barat dalam sebuah keluarga terpandang. Ketika usia 11 tahun, dia sudah pergi melaksanakan ibadah haji, yang kala itu menghabiskan waktu 6 bulan perjalanan dengan kapal laut. Ya, beda sekali dengan sekarang ya, yang hanya kalau dari Jakarta mungkin 10 jam udah sampai di Jeddah. Lalu Ahmad Khatib yang kecil itu menetap dan belajar di Mekah selama 2 tahun. Jadi Ahmad Khatib diceritakan pergi haji itu karena dibawa oleh ayahnya. Kemudian dia menetap di sana dan langsung belajar. Setelah 2 tahun, Ahmad Khatib pulang ke kampungnya di Sumatera Barat. Kemudian dia kembali lagi ke Mekah dan tidak pulang-pulang lagi. Dia menetap di sana dan belajar sampai akhirnya dia diangkat menjadi khatib dan imam di Masjidil Haram. Dikisahkan pada waktu itu Masjidil Haram sudah mirip sebuah universitas di mana orang dari berbagai daerah, berbagai negara datang ke sana untuk belajar agama Islam. Dengan jabatan itu, Ahmad Khatib sekalian bertugas mengajar di Masjidil Haram. Ketika itulah muridnya berdatangan dari seantero dunia, termasuk dari Indonesia. Seperti ada Syekh Taher Jalaluddin, ada Haji Agus Salim, ada Haji Karim Amarullah, itu ayah almarhum Buya Hamka. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga salah seorang murid dari Syekh Ahmad Khatib yang kemudian dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah. Juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, dan banyak lagi murid-murid dari Ahmad Khatib yang berdatangan baik dari tanah Minang ataupun dari Indonesia yang kala itu masih disebut sebagai Hindia Belanda. Tetapi mengapa bahkan orang Minangkabau sendiri banyak yang belum mengenal Ahmad Khatib? Jawabannya mungkin ya karena namanya tidak tercatat dalam buku pelajaran sejarah di sekolah, sebagaimana nama tokoh-tokoh dari Minang lainnya, Dr. Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Hamka, Natsir, dan lain-lain. Juga buku-buku tentang kehidupan beliau amat langka. Karena itu, kehadiran buku Syekh Ahmad Khatib karya Khairul Djazmi ini saya kira sangat bermanfaat untuk situasi saat ini. Pencinta buku yang saya hormati,
ada beberapa hal yang menarik dari buku Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini. Antara lain, saya mencatatnya, pertama, isi buku. Buku ini memang berisi biografi, cuman bedanya dengan buku-buku yang lain, dia ditulis dengan gaya penulisan sastra. Yang oleh penulisnya, Chairul Jasmi, disebut sebagai sebuah novel biografi. Jadi dia menyebutnya novel biografi. Sebenarnya buku ini bukanlah sebuah novel. Sebab novel itu adalah cerita fiksi, cerita rekaan yang hanya ada dalam imajinasi. Buku ini adalah sebuah buku biografi, sebuah riwayat hidup yang bersumber dari fakta. Hanya saja oleh penulisnya, oleh Chairul Jasmi, fakta-fakta itu disajikan dengan gaya penulisan sebuah novel. Seperti dituliskan oleh Dr. Suryadi MA, staf pengajar di Universitas Leiden, Belanda. Beliau menyebut buku ini sebagai sebuah buku yang merekonstruksi peristiwa sejarah dengan literasi style. Atau seperti dikatakan Dr. Abdullah Qusairi, dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Abdullah Qusairi menyebut buku ini sebagai novel yang syarat dengan peristiwa sejarah. Ini tercantum pada bagian endorsement dari buku ini. Pencinta buku yang saya hormati, kepiawaian Chairul Jasmi menulis novel biografi memang tidak perlu diragukan. Karena selain sebagai sastrawan senior, maksud saya sebagai wartawan senior Indonesia yang berdomisili di Padang, Chairul Jasmi juga seorang pemimpin redaksi sebuah koran ternama di Sumatera Barat. Chairul Jasmi atau yang biasa disapa KJ juga seorang sastrawan yang telah menulis beberapa karya tulis, telah menerbitkan beberapa buku seperti kumpulan cerpen. Kalau di ilmu kesejarahan, saya kira KJ tidak perlu diragukan lagi karena dia adalah sarjana jurusan sejarah dari Universitas Negeri Padang. Gaya bersastra dalam buku biografi ini sudah kelihatan sejak dari penulisan bab-bab dari buku ini. Kalau biasanya penulis biografi mengambil patokan bab berdasarkan sekuen waktu, Chairul Jasmi malah menggunakan peristiwa yang dalam karya sastra itu disebut dengan alur. Maka judul-judul bab dalam buku ini misalnya hidup di kampung halaman, dipanggil ke tanah suci, hari-hari di Makkah, dan lain-lain dan seterusnya. Dari segi diksi atau pilihan kata, KJ juga saya kira sangat deskriptif dan imajinatif. Lihatlah bagaimana dia menggambarkan sosok Ahmad Khatib di waktu muda pada bagian pembuka dari novel biografi ini. KJ menulis begini, anak bujang bermata bundar itu sudah tak punya siang, tak punya malam, kecuali menjelang dini hari. Begitu KJ melukiskan kesungguhan Ahmad Khatib belajar. Ini bisa kita lihat pada halaman 3. Atau bagaimana KJ membangun dialog. Di mana kita ketahui dialog adalah salah satu ciri khas novel yang sangat menyentuh. Tak usah jadi petani, tulangmu lunak, kata ayahnya. Jadi bagaimana pilihan kata KJ untuk menyatakan ayah dari Ahmad Khatib melarang anaknya jadi petani, menyuruh anaknya untuk belajar. Jangan jadi pedagang, kau takkan kuat, kata neneknya. Ibunya Aminah ingin anaknya sehat, tumbuh cerdas, dan berbakti kepada orang tua dan agama. Kau ikuti saja apa kata ayahmu, pasti itu yang terbaik bagimu. Bisa belajar sama beliau siang dan malam, katanya. Begitu cermatnya KJ memilih kata untuk melukiskan bagaimana seorang ayah, seorang nenek, seorang ibu menasehati anaknya.
Atau bagaimana kefasihan KJ menggunakan majas untuk mengungkapkan konflik batin. Dimana kita ketahui konflik adalah salah satu ciri novel. Ketika Ahmad Khatib kehilangan istri tercintanya, KJ menuliskannya begini. Langit seolah akan runtuh di hadapan Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi saat istrinya Khadijah pergi untuk selama-lamanya. Ini terdapat pada halaman 193. Pencinta buku yang saya hormati, ketelitian KJ sebagai alumni jurusan sejarah dalam mencatat peristiwa juga pantas dipujikan. Lihatlah mana KJ mencatat ulama-ulama Nusantara yang pernah bermukim di Mekah sebelum Ahmad Khatib tiba. Ini bisa kita lihat pada halaman 64. Dalam buku ini juga KJ mencatat nama-nama antara lain Syekh Ahmad Khatib Sambas, wafat tahun 1875. Syekh Nawawi Banten, wafat tahun 1879 dan lain-lain. Jadi begitu cermatnya KJ mencatat data-data sejarah sampai dengan tahun wafatnya seseorang. Atau bagaimana KJ dengan cermat mencatat dan menggambarkan kota perdagangan di Minangkabau waktu itu, terutama kota Pariaman dan kota Padang. Bagaimana semrautnya, bagaimana kesibukan bisnisnya pada abad ke-19. Ini bisa kita lihat pada halaman 96 sampai 99. Selain menceritakan kehidupan Ahmad Khatib sejak kecil sampai wafatnya, dalam buku ini juga diceritakan hubungan Ahmad Khatib dengan murid-muridnya. Saya kira ini juga bagian yang amat penting. Seperti pada bagian belakang kulit buku ini dituliskan, jika hari ini kita mengenal ulama-ulama besar, tahu ormas Islam terbesar, maka itulah kerja nyata murid-murid Syekh Ahmad Khatib, pendidik para ulama. Di dalam buku ini kita juga bisa mendapatkan informasi tentang hubungan Ahmad Khatib dengan tokoh-tokoh Islam, dengan ulama-ulama terkenal di Indonesia yang merupakan murid Ahmad Khatib. Pencinta buku yang saya hormati, kedua keistimewaan buku ini menurut saya adalah selain berisi biografi dari Ahmad Khatib al-Minangkabawi, yang istimewanya juga adalah gaya penulisan sastra yang digunakan. Sebab buku seperti ini masih langka. Termasuk buku tentang Syekh Ahmad Khatib. Ketika saya coba mencari buku sejenis, buku tentang biografi Syekh Ahmad Khatib di dunia maya, di internet, hanya terdapat satu buku lain tentang biografi Syekh Ahmad Khatib. Sementara, biografi Ahmad Khatib yang berbentuk novel ini, buku ini adalah satu-satunya. Karena itu, buku ini menjadi istimewa karena sangat jarang ahli sejarah yang bisa menulis peristiwa sejarah dalam bentuk novel. Sama dengan sangat jarang sastrawan yang bisa menulis novel dengan data sejarah. Pencinta buku yang saya hormati, keistimewaan ketiga dari buku ini adalah buku ini memang berisi banyak informasi dan yang menurut saya sangat bermanfaat untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat Minangkabau, baik yang berada di kampung halaman, tentu apalagi yang menetap di rantau. Juga akan bermanfaat bagi para pencari informasi tentang tokoh-tokoh Islam yang berkiprah di tingkat internasional. Apalagi tokoh-tokoh pada abad ke-19. Selain berisi biografi Syekh Ahmad Khatib, dalam buku ini juga terdapat pembahasan tentang adat Minangkabau, misalnya tentang hukum warisan, tentang harta pusaka di Minangkabau, ditinjau dari sudut pandang Islam. Ini bisa kita lihat pada halaman 213 sampai halaman 218. Juga terdapat penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan ibadah menurut beberapa mazhab dan tarekat yang berkembang saat itu. Jadi dalam agama Islam
terdapat beberapa mazhab, dan juga terdapat beberapa tarekat. Nah, bagaimana pelaksanaan ibadah menurut masing-masing mazhab dan tarekat itu bisa kita lihat pada halaman 237 sampai halaman 241. Dan istimewa juga, buku ini akan membawa pembaca berkelana menikmati kehidupan masyarakat pada abad ke-19. Tentu yang sangat berbeda dengan kehidupan di zaman sekarang. Terutama di Minangkabau atau di Sumatera Barat dan kota Mekah yang menjadi latar utama kehidupan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Misalnya, kita akan menikmati bagaimana riuh resahnya pelaksanaan ibadah haji pada masa itu, yang harus menghadapi tantangan perjalanan naik kapal selama 6 bulan. Bayangkan, naik kapal 6 bulan. Bagaimana susahnya perjalanan dari Jeddah ke Mekah dan Madinah, yang kala itu harus melewati lorong-lorong yang tingkat keamanannya sangat rawan, gampang disamun, gampang diganggu oleh masyarakat sekitar. Karena itu, pada masa itu, kalau orang pergi melaksanakan ibadah haji, ada kekhawatiran untuk kembali lagi ke kampung halaman. Karena itu tidak mengherankan setiap orang yang akan pergi haji pada waktu itu meninggalkan surat wasiat. Khawatir kalau dia tidak kembali lagi. Dalam buku ini juga kita akan melihat bagaimana kehidupan geliat ekonomi di Sumatera Barat pada masa itu. Bagaimana bisnis, terutama perdagangan kopi yang baru saja waktu itu dilaksanakan tanaman paksa. Dan siapa-siapa yang berbisnis pada waktu itu, yang salah satunya adalah dari keluarga ayah dari Syekh Ahmad Khatib, yaitu Haji Abdul Ghani. Diceritakan bagaimana Haji Abdul Ghani yang mungkin kalau sekarang bisa disetarakan dengan salah seorang konglomerat dari Minangkabau, bisa bertemu langsung dengan Ratu Belanda. Juga diceritakan tentang perkembangan pendidikan, bagaimana pendirian sekolah raja di Fort Bekok, Bukit Tinggi, yang salah seorang gurunya waktu itu adalah Van op Heisen, yang menjadi nama salah satu ejaan yang pernah berlaku untuk bahasa Indonesia. Dan banyak lagi informasi sampingan sebagai bonus dari informasi tentang riwayat hidup Syekh Ahmad Khatib. Pencinta buku yang saya hormati, mungkin ya, yang agak sedikit mengganggu, terutama bagi pembaca pemula, adalah jumlah halaman buku yang cukup tebal. Ada 338 halaman, yang mungkin kalau pembaca pemula akan cepat bosan. Tetapi ini akan teratasi dengan gaya bercerita, gaya sastra yang digunakan oleh penulisnya. Juga mungkin bagi pembaca yang belum akrab dengan budaya Minang, mungkin agak kesulitan memahami beberapa dialektika dan diksi-diksi khas Minangkabau. Misalnya ada kalimat pada halaman 13, "Sukatilah nenjaleh amat santiang." Mungkin kalimat ini agak susah dipahami oleh pembaca yang bukan etnis Minang. Pencinta buku yang saya hormati, begitu banyaknya informasi, tidak hanya tentang ketokohan dan tokoh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, juga tentang keminangkabauan. Rasanya buku ini perlu dibaca oleh banyak kalangan orang Minang, apalagi generasi mudanya. Karena adalah suatu hal yang naif menurut saya jika tokoh sekaliber Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tidak dikenal oleh kebanyakan orang Minang, khususnya orang Indonesia pada umumnya. Juga akan bermanfaat bagi para pembaca yang ingin mengenal tokoh-tokoh para ulama Indonesia yang berkiprah di kancah internasional di masa lalu tentunya. Karena itu,
adalah wajar jika buku ini disediakan di perpustakaan-perpustakaan masyarakat di Sumatera Barat, serta perpustakaan-perpustakaan sekolah atau perpustakaan madrasah. Karena Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah orang non-Arab pertama yang diangkat sebagai khatib, imam, dan guru di Masjidil Haram. Selama ini yang jadi khatib dan imam di Masjidil Haram itu hanyalah orang-orang keturunan Arab. Kemudian murid-murid Syekh Ahmad Khatib dikenal sebagai ulama besar dan pendiri ormas Islam terbesar saat ini. Jadi kalau kita mengenal beberapa ulama nasional, ulama besar Indonesia, mereka ada yang merupakan murid dari Syekh Ahmad Khatib. Dan keteladanan lain dari Syekh Ahmad Khatib selain kesungguhan dia belajar adalah bagaimana rasa kebangsaan, nasionalisme yang dia miliki. Untuk membuktikan kecintaannya pada tanah leluhurnya, dia menambahkan nama Al-Minangkabawi di belakang namanya. Sehingga namanya menjadi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pencinta buku yang saya hormati, demikianlah review buku yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya ucapkan sampai jumpa pada review buku berikutnya. Salam dari saya, Indra Jaya Nauman.